Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kembali ya pembacaan hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah dan kaitannya dengan Baitul Maqdis. Hari ini kita masuk hadis yang ke 13 dan 14. Dua hadis ini secara khusus dirumuskan menjadi tema ya. Temanya adalah perhatikan kawan dan jangan mundur dari barisan. Nah, konteksnya adalah kita sebagai orang beriman melihat perjuangan Baitul Maqdis adalah sebuah perjuangan kolektif, perjuangan berjamaah gitu. Dan perjuangan berjamaah ini tujuannya adalah untuk atau menjalankan atau menyempurnakan keimanan kita gitu. Karena kita sebagai orang-orang beriman, insya Allah kita termasuk orang yang beriman, itu kita ingin secara alamiah ya, secara fitrah ada keinginan untuk menjalankan seluruh isi dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW. Setiap ayatnya, setiap huruf dalam Al-Quran, setiap kata yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, setiap gerak, setiap diamnya Rasulullah SAW, kita ingin mengerjakan dan menjalankannya sebaik mungkin. Dan itu adalah bagian dari menyempurnakan keimanan kita. Dan Baitul Maqdis sebagai salah satu tempat titik di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dan menyebutkannya secara khusus di dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya dalam Al-Qur'an ya, tetapi dia disebutkan secara khusus spesifik di pertengahan Al-Qur'an dan di pertengahan eh, perjalanan hidupnya Rasulullah SAW lalu peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj. Jadi perjuangan membebaskan Baitul Maqdis adalah bagian secara alamiah seorang beriman itu berjamaah dengan tujuan untuk menyempurnakan keimanannya. Karena ketika sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah istiqomah mengerjakan mendirikan sholat, menunaikan puasa, zakat, haji dan seluruh ibadah lain-lainnya, maka secara keimanan itu dia terdorong untuk menyempurnakannya. Dengan apa? Dengan ingin menjalankan seluruh kandungan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi setiap ayat itu pengen diamalkan tuh dan kaitannya dengan Masjidil Aqsa, maka karena dia sedang dalam keadaan terjajah, maka yang ingin dikerjakan adalah ingin memerdekakannya. Dan karena itulah eh, perjuangan pembebasan Baitul Maqdis bagian dari kita sebagai orang beriman ikhtiar untuk menyempurnakan keimanannya dan belajar dari sejarah pembebasan di masa lalu, di masa lampau, kita menemukan kenyataan fakta bahwa pembebasan ini tidak bisa dikerjakan secara individu. Dia tidak bisa satu Umar, dia satu Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain, tetapi satu generasi utuh, generasi yang telah dididik oleh Rasulullah SAW. Di pembebasan Baitul Maqdis yang kedua, tidak hanya Nuruddin Zanki, tidak hanya Imaduddin Zanki, tidak hanya Salahuddin Alayubi, tetapi merupakan rangkaian dan satu generasi yang telah dididik, dihidupkan kembali dalam dirinya, dalam dadanya ilmu-ilmu din. Dan dalam proses berjamaah ini, dalam proses perjuangan secara berjamaah ini tentu
kita sebagai orang-orang beriman butuh untuk memberikan apa ya dasar gitu, prinsip-prinsip, dan di antara prinsip-prinsip itu salah satunya adalah yang terkandung dalam hadis yang ke-13 dan juga 14. Hadis 13 secara khusus mengajarkan prinsip bagaimana kita sebagai orang beriman sikapnya terhadap saudaranya yang lain, karena dalam berjamaah kan tentu berinteraksi ya satu dengan yang lain gitu, bertatap muka, kemudian saling bermuajahah, berdiskusi, kemudian saling tahu ya, yang tadinya terhijab oleh komunikasi, kemudian setelah bertemu mungkin ada beberapa hal, banyak-banyak hal yang satu dengan yang lain mungkin tidak serak, mungkin tidak eh, apa ya, melihatnya sebagai orang beriman, ada catatan-catatan yang mungkin ingin diutarakan dan ingin disampaikan. Nah, Islam mengatur itu bagaimana seharusnya idealnya hubungan antar orang beriman, dan itu dalam hadis nomor 13. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam berjamaah tentu banyak dinamika, banyak perbedaan, banyak ikhtilaf, tetapi ikhtilaf itu berdasarkan kandungan di dalam hadis yang ke-14 tidak semestinya menjadikan alasan atau dijadikan alasan untuk meninggalkan perjuangan. Nah, itu nanti dalam kandungan hadis yang ke-14. Pertama, hadis 13 berbicara tentang prinsip bagaimana seharusnya kita sebagai orang beriman di dalam berjamaah tadi ya, perjuangan antar orang beriman itu harusnya seperti apa gitu. Saling lihat, saling tatap, tentu ada yang dilihat kebaikan, ada yang dilihat kekurangan. Nah, itu bagaimana kita seharusnya orang beriman. Dan kalau diletakkan sebagai sebuah fase-fase ya, maka perjuangan atau mengamalkan hadis nomor 13 dan nomor 14 dalam konteks berjamaah berjuang memerdekakan Baitul Maqdis ini adalah pengembangan gitu. Kalau hadis 13 itu ya sifat yang harus dimiliki dasar sebagai orang beriman, karakter dasar yang bertahun-tahun ditempa, dididik, jatuh bangun gitu ya, dikoreksi terus-menerus gitu tanpa henti, istiqomah. Dan begitu juga hadis yang ke-13 diamalkan secara istiqomah secara rutin. Dan saya yakin yang hadir di sini sedang memperjuangkan itu, memperjuangkan bagaimana membersihkan hatinya, bagaimana bertahan untuk tetap berada di barisan perjuangan supaya tidak mundur satu langkah pun dari perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Nah, itu sebagai eh, pengantar untuk memberikan apa ya, semacam framework atau perspektif hadis yang ke-13 dan juga 14. Baik, sekarang kita masuk ke dalam hadisnya ya. Kita baca hadisnya dan kita uraikan satu persatu. Bismillah, kita baca ya. Insyaallah. Ada apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, al-haditsu ats-tsalits asyar, hadis yang ke-13, mencintai kebaikan untuk saudaranya. Kita baca redaksi dalam bahasa Arabnya. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala radhiyallahu anhu radhiyallahu taala anhu khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, di dalam hadis yang ke-13 ini, kita berpikir menurutnya begini ya. Ini adalah dasar dan sebagaimana tadi ditekankan di awal bahwa insya Allah yang hadir pada majelis pagi hari ini sudah sering mendengar hadis ini, kemudian sudah banyak mendengar, membaca syarahnya gitu. Dan dia merupakan dasar karakter sifatnya orang beriman. Sifat orang beriman yang dimaksud dalam sini apa? Yaitu adalah dia ingin ketika melihat saudaranya gitu ya, dalam keadaan taat, kemudian rajin beribadah, kemudian berkecukupan dan lain sebagainya, tentu dia tidak mungkin untuk konfrontasi atau menunjukkan apa yang dalam hatinya, tetapi disinilah letak ujiannya. Dan kalau kita letakkan ini di dalam temanya, maka hadis 13 adalah temanya berbicara tentang bagaimana amalan hati ya. Karena mencintai apa yang dicintai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri itu kerja-kerja hati gitu. Ketika bertemu dengan saudaranya sama muslim, sama orang-orang beriman yang terus dilatih dan terus ditekankan kepada dirinya adalah agar tidak muncul itu benih-benih ujub juga takabur. Berarti ini berlaku bukan hanya kepada yang melihat saudaranya, tetapi juga yang dilihat pun harus memiliki hal yang sama gitu. Karena ketika bertemu, berhadapan, berinteraksi ya dua-duanya itu yang punya kepentingan untuk menyempurnakan keimanannya supaya tidak muncul di dalam dirinya prasangka-prasangka, perasaan-perasaan, tatapan-tatapan yang penuh ain gitu ya. Tatapan-tatapan yang ingin saudaranya lalai dalam taatnya, ingin saudaranya gugur pahala-pahalanya, dan ingin saudaranya dihapuskan, dihilangkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Jadi ini dasar dan kalau ini sukses di dalam proses pendidikan dari mulai usia dini kemudian sampai dengan usia dewasa dan saat nanti terlibat langsung di dalam proses pembahasan Baitul Maqdis, inilah yang nanti akan sangat menentukan karena di ranah atau dalam konteks pembahasan Baitul Maqdis tentu tidak mudah ya karena dia levelnya bukan lagi individu tetapi levelnya sudah berbicara tentang kemaslahatan ummah gitu ya. Kalau tidak selesai dalam urusan menjaga hatinya gitu, mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, maka nanti di lapangan dan berpotensi bisa menciptakan atau menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat misalkan di dalam proses pembahasan Baitul Maqdis yang kedua, nih Salahuddin Ayyubi itu ini setelah dibaca biografinya dan dicermati secara mendalam, Salahuddin itu kekuatannya itu cuma dua. Dia adalah orang yang paling ikhlas dan paling sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Hanya itu modal Salahuddin Al-Ayyubi kalau kaitannya dengan apa yang membentuk dia gitu ya. Itu adalah kebersihan hatinya dan kemudian kebersihan hati itu kemudian mendorong dia untuk bekerja, untuk berikhtiar secara sungguh-sungguh gitu. Jadi kalau kita masih lalai dan lain sebagainya itu bisa dipastikan ya karena terima saja gitu bahwa imannya sedang turun. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan. Di era itu, di zaman itu
problem terbesarnya adalah sesama penguasa itu saling curiga. Dan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja ya, tetapi itu rangkaian peristiwa panjang dan diikhtiarkan juga oleh para pendahulu Salahuddin Ayyubi. Karena kenapa? Karena saling curiga, kemudian saling antar penguasa Damaskus, antar penguasa Syam, antar penguasa Mesir dan lain sebagainya. Ketika itu dia ketika mendengar kabar ada pemimpin baru yang muncul di sekitarnya, maka dia langsung parno gitu, langsung curiga dan langsung suuzon bahwa ini ini pasti mau ngambil alih kursi kepemimpinan saya ini. Dan untuk menyelesaikan itu, dan itu eh, di levelnya kan tadi ya, dasar berpikirnya adalah ini adalah dasar, dan kemudian itu idealnya adalah menjadi sikapnya atau sifatnya, prinsipnya orang-orang beriman ketika dan ini tentu terjadi ya. Kalau hatinya tidak bersih, jangankan urusan kekuasaan ya, urusan ngelihat saudaranya mungkin lebih rajin ibadah saja, kita mungkin dalam hati, tapi mudah-mudahan yang ada di sini hati-hatinya bersih dan tidak memiliki sifat-sifat ini ya. Dan ketika lihat saudaranya rajin ibadah, misalkan tahajudnya jalan, kemudian sholat 5 waktunya kerja secara sempurna, kemudian baca Quran terus-menerus, zikir, lisannya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada saja itu. Ya, nah, mungkin bentuk bentuk ujian kepada saudaranya itu bukan dengan apa ya, bukan dengan menyinyir, tetapi mungkin dalam bentuk pujian ya. Masya Allah ya antum tahajudnya rajin dengan pujian-pujian, dan ketika pujian itu berangkat dari apa ya, dari keinginan atau dari rasa iri, rasa cemburu, rasa dengki, maka itu bisa menjadi ain, dan ketika yang mendengarkan itu bisa berpotensi menjadi justru yang tadinya rajin kemudian bisa mulai futur perlahan demi perlahan. Itu sesuatu yang dasar, dan kemudian lalu bagaimana sikapnya harusnya? Ya bersikap santai saja gitu ketika lihat saudaranya sedang dalam peak ketaatan gitu ya. Maka terus tuh dibisikkan ke dalam hati, terus di apa ya, diingatkan. Karena yang keluar dari lisan tuh kadang-kadang nggak mencerminkan yang ada di hati gitu ya. Yang di lisan adalah pujian, ternyata di dalam hati dia menyimpan rasa iri, rasa ingin temennya supaya nggak usah rajin-rajin deh, kayak saya aja gitu, cukup sholatnya dikerjakan, nggak usah ada tambah-tambahan lain gitu ya. Dan ini dasar gitu. Kemudian perlahan demi perlahan kan terus berkembang ya. Nanti dia dia itu levelnya level pribadi, kemudian level bermasyarakat, dan kalau ini dalam konteks pembebasan Baitul Maqdis ini adalah levelnya level perjuangan gitu. Dia lebih lebih kompleks lagi, bukan lagi urusan satu sama lain menjaga, menginginkan, mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai dirinya, tetapi kalau di konteks di zaman itu ya, zaman Salahuddin Ayyubi, itu saling curiga. Nah, ada eh, 3 pendekatan itu yang dilakukan oleh para pendahulu, oleh para pemimpin ketika itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama adalah diselesaikan pendekatan yang dilakukan oleh Imaduddin Zangki. Caranya adalah dengan angkat senjata ya, pedang gitu waktu itu. Kalau tidak mau diajak untuk jihad fisabilillah memerdekakan Baitul Maqdis, maka Imaduddin Zangki akan menggunakan power, kekuatan untuk menyelesaikan itu. Dan kalau sudah pakai power, maka itu adalah bentuk pembenaran bahwa apa yang disangkakan oleh penguasa itu, bahwa Imaduddin Zangki dan penguasa-penguasa lain ingin mengambil alih kursi kekuasaannya, ternyata benar gitu. Dan ternyata setelah dicek dalam sejarah, ternyata itu tidak terlalu efektif ya, karena masih banyak sekali penguasa-penguasa yang memilih untuk berlindung di balik benteng-benteng kokohnya ketimbang ikut apa yang disampaikan oleh Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki ini adalah ayahnya Nuruddin Zangki ya. Jadi urut-urutannya itu ada
Pertama Aksungkur. Aksungkur itu adalah dulunya bisa dibilang salah satu panglima komandan dari Daulah Saljuk. Daulah Saljuk induk kepada Daulah Abbasiyah. Nah, Aksungkur ini dulu adalah salah, salah satu komandan pasukannya Saljuk. Kemudian setelah berhasil membebaskan sejumlah wilayah di Irak, di Syam, kemudian dipercayalah dia untuk memimpin daerah Mosul kalau tidak salah ingat ya, Mosul. Dari situlah kemudian berkembang ya. Dan dialah termasuk yang pertama kali menyuarakan pembebasan Baitul Maqdis. Nah, dari Aksungkur kemudian turun ke putranya, yaitu adalah Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki kemudian ke Nuruddin, nah, berhenti di situ. Kemudian beralih ke Salahuddin Ayyubi. Nah, Imaduddin Zangki menggunakan pendekatan power gitu. Kemudian Nurdin Zangki ini umumnya anak ya, umumnya anak ketika ingin berbeda dari ayahnya gitu. Nah, Nurdin Zangki itu menggunakan pendekatan itu. Jadi pendekatan dia adalah pendekatan yang soft power, dia menggunakan pendekatan diplomasi. Tetapi tidak efektif juga gitu ternyata karena setelah di lobby-lobby dan lain sebagainya masih ngeyel gitu untuk diajak ikut berjihad berjuang memerdekakan Baitul Maqdis. Jadi eh, mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri di dalam konteks perjuangan di era Salahuddin Ayyubi bentuknya seperti itu ya. Satu satu penguasa berarti kalau di sini kan level individu ya. Jadi saat antar satu insan dengan insan yang lain, satu orang beriman dengan beriman yang lain saling curiga kemudian saling tarik ulur gitu ya. Yang harusnya adalah saling berkolaborasi, saling sikoh dan bisa berkompromi gitu untuk mengesampingkan hal-hal yang kontraproduktif. Nah, itu di level individu. Di level perjuangan, individu-individu ini sudah naik level itu yang darinya yang biasa gitu ya, kemudian jadi seseorang gitu. Dan ternyata jadi seseorang itu adalah jadi penguasa dan pemimpin. Bukankah itu sesuatu yang sama? Orangnya sama, kemudian isi kepalanya juga sama, tetapi dalam proses dia dididik, dia ditempa, itu berbeda gitu. Yang satu ditempa, dia tidak mendidik imannya, tidak membersihkan hatinya, sehingga sampai ketika tiba di berkuasa gitu ya, dia penuh curiga dengan saudaranya, padahal yang diinginkan oleh saudara yang lain itu bukan itu, tetapi mengajak untuk sama-sama berjuang, berjihad fisabilillah, memerdekakan Baitul Maqdis, menyempurnakan keimanannya yang lain, mengamalkan surat Al-Isra ayat yang pertama, yaitu dengan cara memerdekakannya gitu. Karena tidak tidak connect gitu ya antara satu dengan yang lain, yang ini penuh iri dengki, yang ini mungkin dengan penuh keikhlasan untuk mengajak gitu. Jadi ada miskomunikasi antar dua penguasa dan penguasa-penguasa lain di masa itu. Itu kan dasarnya dari pendidikan dia bagaimana menempa dirinya selama hidupnya itu ketika melihat apapun dalam kebaikan dalam saudaranya dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai karena itu dia tidak melihat ini sebagai sesuatu yang harus dimiliki gitu ya tetapi dia ingin mengajak untuk menyempurnakan keimanannya secara bersama-sama gitu jadi bukan materinya bukan kursi kekuasaannya tetapi dia menginginkan bagi dirinya sama seperti dia menginginkan bagi saudaranya dia menginginkan sama seperti bagi dirinya. Apa yang diinginkan dia? Dia ingin karena dia sudah terdidik dengan baik ya, Nuruddin Zangki misalkan, dia ingin saudaranya ini sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Dan tentu ini adalah problem permasalahan yang terjadi di banyak tempat bukan hanya di zaman Solihin bahkan sampai hari ini pun masih terus kita ikhtiarkan ya dalam hal mengajak. Nah, Nuruddin Zangki menggunakan pendekatan soft power ya, diplomasi dan lain sebagainya ternyata tidak efektif. Kemudian lahirlah Salahuddin Ayyubi yang memadukan dua ini, ya. Dari mana Salahuddin belajar power? Dia belajar ketegasan dari pamannya, Asaduddin Syirkuh dan belajar diplomasi, belajar negosiasi dan lain sebagainya itu dari ayahnya. Jadi ayahnya itu adalah seorang negosiator yang baik gitu, yang ulung gitu. Nah, ini perlu nih dipelajari secara mendalam gitu bagaimana komunikasi-komunikasi negosiasi dan diplomasinya ayahnya Salahuddin Ayyubi karena
ketika eh, di hari kelahiran Salahuddin Alayubi harus terpaksa keluar dari benteng Tikrit waktu itu, dan ayah Salahuddin langsung tahu kemana arah tujuan berikutnya, yaitu adalah ke tempatnya Imaduddin Zangki. Kenapa bisa akrab dengan Imaduddin Zangki? Iya, jadi ayah Salahuddin Alayubi itu sebenarnya dulunya itu berseberangan gitu dengan Imaduddin Zangki. Nah, ini cukup menarik ya, ketika terjadi peperangan ya Imaduddin Zangki kemudian kalah, ya kalah, kemudian dengan ini ya masih masih bertempur dengan temannya Najmuddin Ayyub ini, ayah Salahuddin Ayyubi. Ketika kalah, harusnya kan idealnya Najmuddin Ayyub tidak memberikan ruang bagi Imaduddin Zangki dan harusnya kan ikut atasan gitu ya. Ya langsung saja dihabisi gitu. Tapi yang dilihat oleh Imaduddin Zangki, maaf, oleh Najmuddin Ayyub yang Salahuddin itu sesuatu yang lain, yaitu adalah dia masih orang-orang beriman gitu. Dia orang mukmin, dia tidak menginginkan keburukan bagi Islam. Karena itu diterimalah itu Imaduddin Zangki masuk ke kastilnya, diberikan tempat, kemudian dimuliakan gitu. Peristiwa itu yang terjadi beberapa tahun sebelum Salahuddin lahir, itulah yang menjadi pintu. Itu bagaimana ya dahsyatnya husnuzon, kemudian berprasangka baik, mempunyai eh, apa intensi yang baik kepada saudara sesama muslim. Kalau dilihat secara materi mungkin kalau kaku ya melihat Imaduddin Zaki harusnya dibantu itu dibunuh. Kenapa? Karena dia adalah musuhnya dari temannya Najmuddin Ayub. Tapi bagi Najmuddin Ayub melihat loh, peperangan sudah selesai gitu, sudah kelihatan ternyata Imaduddin kalah. Kalau sudah kalah ya sudah gitu. Dan dia juga bukan orang jahat ya, kemudian diterima dengan baik, dan itulah kemudian yang mengantarkan nanti Salahuddin menjadi eh, yang mengambil alih estafeta perjuangan yang diperjuangkan oleh Imaduddin Zangki. Itu bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala mengatur, dan itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari kebersihan hati, itu dasarnya dari kita belajar seluruh nilai-nilai prinsip-prinsip yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan hadis-hadis itu yang paling diantara yang paling penting dan paling mendasar adalah hadis-hadis arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi ini. Jadi saling berkaitan itu. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian memadukan dua ini, perspektif pendekatan ini. Dia negosiasinya jalan, kemudian diplomasinya juga jalan, dan powernya juga jalan gitu. Jadi kalau dulu Imaduddin Zaki memukul rata itu dengan power, Nuruddin Zaki memukul rata semuanya dengan diplomasi, sementara Salahuddin Al-Ayyubi memilah-milah gitu. Oh, kalau yang ini butuh kekuatan melawan yang ngeyel gitu, benar-benar tidak mau. Kemudian yang memang di internalnya, di masyarakatnya, kemudian di jajaran penguasanya ada kecondongan untuk menerima Salahuddin, maka dilakukanlah negosiasi. Misalkan diantaranya adalah nanti ketika Nuruddin Zangki wafat, kemudian kekuasaan diambil alih oleh putranya, namanya Al-Malik As-Saleh, Ismail As-Saleh ya. Itu di Damaskus, Salahuddin tidak memerdekakannya dengan senjata ya, tetapi negosiasi kemudian dengan sukarela itu. Ismail itu menyatakan diri bahwa kepemimpinan estafeta perjuangan Baitul Maqdis diberikan kepada Salahuddin Ayyubi setelah terjadi eh, perbedaan pendapat cukup lama ya, sekian tahun, dan itu menghambat perjuangan. Itu bagaimana ya? Ahli waris lah, bahkan ahli waris itu untuk eh, kalau konteks hari ini mungkin ahli waris dapat warisan gitu ya, kemudian tanah atau rumah itu diwakafkan kepada perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Nah, itulah yang dilakukan oleh Al-Malik As-Saleh putranya Nuruddin Zangki kepada Salahuddin Ayyubi. Udah deh, ini Bismillah diserahkan kepada Salahuddin Ayyubi. Dan kisah lainnya adalah di salah satu pertempuran itu, kan Salahuddin itu biasa gini. Jadi di depan mata Salahuddin Ayyubi itu adalah pembebasan Baitul Maqdis. Karena itulah yang dijadikan alat untuk negosiasi, untuk eh, diplomasi dengan penguasa-penguasa di sekitarnya. Nah, salah satu yang unik adalah Salahuddin pernah itu eh,
negosiasi dengan salah satu penguasa di di saya lupa di daerah mana ya, di salah satu di Syam atau di Irak atau di daerah Mesopotamia ya, Mardin, Diyarbakir dan lain-lain itu, Salahuddin sudah membebaskan nih satu wilayah itu. Dan Salahuddin kalau dulu Maduddin Zanki dan Maduddin Zanki ingin mengambil alih semuanya, jadi langsung di bawah langsung di bawah instruksinya Maduddin Zanki dan Nuruddin Zanki. Kalau Salahuddin nggak, Salahuddin itu nggak, saya nggak pengen eh, kursi kepemimpinan Anda, nggak, saya nggak, tidak pengen mengambil alih daerah kekuasaan Anda. Saya cuma ingin pasukan antum itu ketika ada waktunya untuk melawan pasukan salib diberangkatkan gitu. Jadi itu yang disampaikan kepada Salahuddin Ayyubi. Dan nah kalau kaitannya dengan misalkan perkataan jangan kalian kira bahwa aku membebaskan Baitul Maqdis dengan pedang-pedang kalian, sesungguhnya aku membebaskannya dengan penanya Qadi Al-Fadil. Nah, Qadi Al-Fadil ini tugasnya itu menyampaikan pesan Salahuddin kepada para penguasa di sekitarnya bahwa intensi Salahuddin adalah ngajak para pejuangnya, militernya untuk berangkat membebaskan Baitul Maqdis. Bahkan statement yang cukup tegas di Salahuddin Al-Ayyubi adalah kalian mau apa gitu, mau saya tambah, mau wilayah yang mana gitu, mau A, B, C, silakan ambil. Tetapi saya syaratnya satu, Pak, ketika seruan jihad membebaskan Baitul Maqdis dikumandangkan, maka kalian harus memberangkatkan pasukannya. Itu kalau lihat berkaca ke hari ini, saya pribadi belum menemukan itu. Ya mungkin ada ya di apa di meja-meja diskusinya para pemimpin, tapi belum sampai ke kita itu dari pernyataan-pernyataannya, ajakan apa ya, cara berdiplomasi yang secara terang-terangan mengajak kepada pembahasan Baitul Maqdis di pemimpin-pemimpin hari ini ya, belum pernah ya mengajak mengajak pemimpin-pemimpin di negara Timur Tengah misalkan, belum membaca secara lengkap itu ya, belum menemukan. Nah, itu yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi, bagaimana dia adalah mengembangkan gitu dari sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, apa yang kita cinta, apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, yaitu adalah kesempurnaan keimanan. Dan kesempurnaan keimanan itu yang sedang diperjuangkan hari ini adalah memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Kita ingin saudara kita juga merasakan perasaan yang sama ketika berinteraksi dengan kita, ketika kita penuh keinginan kuat menjadi bagian dari pembebas Baitul Maqdis, kita ingin itu juga ada dalam dirinya saudara kita. Tanpa melihat dia sedang berbuat apa, tanpa melihat dia ahli ibadahnya kayak gimana dan lain sebagainya, tanpa melihat kebaikan-kebaikan atau fadilah-fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, itu terhijab semua karena dia fokus ingin saudaranya ini adalah mencintai apa yang dia cintai, yaitu adalah memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Nah, itu hadis yang ke-13. Sekarang hadis yang ke-14 ya kita baca. Tidak halal darah seorang muslim. Kita baca redaksi bahasa Arabnya. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Terjemahan bahasa Indonesianya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Sayyib, orang yang sudah menikah, yang berzina. Yang kedua adalah jiwa dengan jiwa. Artinya adalah kisos. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya murtad serta memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nah, poin relevansinya adalah terletak pada kalimat atau perkara yang ketiga, yaitu orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jadi eh, tentu ini adalah levelnya, tentu berbicara tentang eh, seorang muslim yang darahnya bisa halal, yaitu adalah ketika seorang yang sudah menikah
berzina atau dia membunuh karena itu dia perlu dikisos, dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agama serta memisahkan diri dari jamaah. Apa hikmah yang bisa kita petik dari ini? Yang bisa kita petik adalah bahwa di dalam berjamaah tentu berorganisasi di dalam sebuah lembaga, dalam sebuah perkumpulan, tentu banyak dinamika ya, banyak hal-hal yang mungkin cocok tidak cocok dengan kita secara pribadi, dan kecocokan dan ketidakcocokan itu bisa jadi dasar untuk udahlah, eh, ini jamaahnya ternyata nggak cocok dengan saya gitu, saya mendingan cari tempat lain gitu. Nah, dari sini hadis yang keempat itu bisa kita jadikan semacam prinsip, semacam rambu-rambu bahwa orang yang halal darahnya, atau kita bisa jadikan sebagai standar ya, terutama buat pribadi, selama jamaah itu tidak sampai di level murtad gitu ya, maka atau di dalam level yang akidahnya cacat gitu ya, maka usahakan sebaik mungkin untuk bertahan dari berjamaah itu, terutama berjamaah dalam urusan perjuangan pembahasan Baitul Maqdis. Kenapa? Karena eh, ini di levelnya level tertinggi ya. Ketika sudah memisahkan diri jamaah, artinya adalah dia keluar dari Islam, barulah kemudian halal darahnya gitu ya. Nah, kalau kita analogikan, halal darahnya ini adalah keluar dari barisan itu, keluar dari jamaah itu. Kemudian yang kedua adalah, oke, mungkin di tengah dinamika itu mau tidak mau kita harus keluar dari jamaah. Tetapi pastikan bahwa ketika keluar, dua-duanya masih mempunyai misi yang sama, yaitu misi memerdekakan Baitul Maqdis. Jadi, oke, boleh, tapi tetapi hanya sampai pada keluar dari barisan, tetapi tidak keluar dari jalur perjuangan. Yang yang keluar itu hanya keluar dari barisan untuk gabung dengan barisan yang lain, tetapi dia masih jadi di jalur di jalur perjuangan, dan tetap mengamalkan amalan yang hadis ke-13 ya, menjaga hati supaya tidak saling curiga, karena eh, terutama di akhir zaman ini ya, kita sangat mudah sekali untuk eh, tidak cocok keluar gitu dari jamaah, tidak cocok, mendingan ke tempat yang lain gitu. Dan ini salah satu di antaranya adalah faktornya karena tidak terjaga itu tadi ya, konsekuensi dari lepasnya Daulah Utsmaniyah 1924 itu berdampak dari level yang bernegara sampai ke level sosial, level sosial pun terdampak gitu. Kita saling curiga, saling mudah keluar dari jamaah, mudah, eh, standarnya bukan cocok, standarnya bukan keimanan, standarnya bukan keislaman, standarnya bukan ini lagi, tetapi standarnya adalah cocok dan tidak cocok antar eh, mazhabnya gitu ya. Dan kalau ini sebenarnya bisa diantisipasi ketika kita sebagai orang beriman upgrade diri terus dengan misalkan mendalami gitu ya. Mazhab-mazhab yang ada itu, mazhab-mazhab empat itu adalah tidak semuanya sama dengan pendirinya gitu ya. Misalkan di mazhab Imam Syafi'i, kalau bahasa secara mendetail, mendalam, loh itu satu imam dengan imam yang lain itu saling debat gitu ya, saling membantah, saling membangun argumen baru gitu ya. Tetapi dia masih dalam satu jamaah, yaitu adalah mazhabnya Imam Syafi'i gitu. Dan itu juga terjadi di mazhab-mazhab yang lain gitu. Tetap tidak keluar jalur. Dan di antara yang bisa kita petik dari ulama adalah misalkan di level Imam An-Nawawi gitu, atau di level Imam Al-Ghazali ketika itu. Ya bisa saja beliau dengan keilmuan beliau dan kedalaman ilmu beliau dan luasnya ilmu beliau membuat mazhab baru gitu. Tetapi itu tidak dilakukan itu. Beliau tetap istiqomah dengan mazhabnya, udah nginduk kepada yang sudah ada, yaitu adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i ketika itu. Imam Nawawi, beliau bukan sembarang beliau ya, dengan kedalaman ilmu beliau dan luasnya,
sangat kompetensi gitu ya, untuk sangat kompeten untuk membuat mazhab baru gitu. Tetapi para imam ini, para pemimpin ulama ini tidak memilih jalur itu. Beliau memilih untuk bertahan di dalam mazhabnya Syafi'i dan fokus di sana gitu. Karena memahami secara baik bahwa mazhab Ahmad bin Hambal, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Abu Hanifah itu hanya beda dari sudut pandang argumen istinbat hukum gitu. Tidak sampai ke level akidah dan tidak sampai keluar al-mufariq lil jamaah ini. Hanya beda sudut pandang dan beda cara berpikir. Itu dilakukan oleh a'immah. Nah, kalau di eh, konteksnya Salahuddin dan Nuruddin, kita bisa belajar bahwa eh, Salahuddin al-Ayyubi, ya jadi gini, di akhir-akhir masa Nuruddin Zangki, Salahuddin itu posisinya sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tidak lama setelah itu, dia menjadi eh, Sultan Mesir secara penuh. Jadi Mesir di bawah kekuasaan Salahuddin al-Ayyubi. Tetapi apa yang dilakukan Salahuddin al-Ayyubi? Sama seperti Aimah-Aimah tadi, punya kapabilitas ya untuk keluar dari mazhab dan bikin mazhab baru, tetapi tidak dilakukan oleh mereka. Alhamdulillah ya. Salahuddin al-Ayyubi juga sama. Di era transisi itu, Salahuddin dan Nuruddin Zangki itu sempat terjadi perbedaan pendapat dan bahkan tuh sampai eh, hampir-hampir terjadi perang tuh antara Nuruddin Zangki dan Salahuddin al-Ayyubi. Kenapa? Karena Nuruddin Zangki melihat Salahuddin itu kelamaan gitu. Sudah Perdana Menteri, udahlah langsung digulingkan saja itu penguasa Syiah Fatimiyah Mesir itu Al-Adid Khalifah Al-Adid itu. Tapi Salahuddin yang ngerti yang tahu dinamika di lapangannya tidak semudah itu Mas Nuruddin gitu karena Mesir itu berbeda dengan Syam. Mesir itu penuh dengan intrik-intrik gitu, penuh dengan kudeta gitu. Militernya itu sangat kuat, jadi tidak bisa sembarang untuk mengkudeta, tapi harus ada proses gitu. Dan karena memang Salahuddin juga melihat waktu itu Al-Adid itu dalam keadaan sakit kritis ya, kronis dan tinggal nunggu waktu saja gitu. Tapi Nuruddin Zaki, itu terjadi miskomunikasi antara Nuruddin Zaki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak ada titik temunya dan Nuruddin Zaki sempat tuh berangkat, ayo kita keluar ke Mesir mengalahkan Salahuddin Ayyubi. Sudah di situasi ini pun Salahuddin tetap bertahan gitu. Kalau Salahuddin waktu bayangkan kalau Salahuddin waktu itu memilih, oke Din, silakan kalian nggak mau ya udah saya bikin negara sendiri gitu di Mesir. Tetapi Salahuddin tidak melakukan itu. Salahuddin tetap memposisikan Nuruddin sebagai gurunya, sebagai mentornya, dan sebagai pemimpinnya. Karena Salahuddin bagaimanapun dulu, meskipun dia sudah menjabat sebagai Sultan Mesir, dia tetap berada di bawah koordinasi atau komandonya Nuruddin Zangki. Salahuddin tidak memilih untuk keluar dari jamaah, meskipun sudah Nuruddin Zangki posisinya sudah memberangkatkan pasukan gitu, terus gitu, sudah berangkat, sudah di tengah perjalanan gitu. Terjadi miskomunikasi itu antara dua penguasa. Nah, yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi adalah bisa dibilang mengamalkan hadis ini ya, di antaranya ya. Selama Nuruddin Zangki dia membaca itu Salahuddin Ayyubi membaca bahwa intensinya bukan untuk menghabisi Salahuddin tapi untuk Salahuddin segera itu untuk menggulingkan pemerintahan Mesir. Dan memang tidak lama setelah itu ujung-ujungnya juga Salahuddin nurut gitu dengan perkataannya Nuruddin Zangki. Yaitu adalah dengan cara di beberapa hari sebelum Al-Adid. Jadi waktu itu masih dalam Perdana Menteri, Al-Adid itu sudah terbaring lemas ya, lemah di kasurnya, sakit, tinggal nunggu beberapa hari saja untuk wafat itu, untuk meninggal. Nah, Salahuddin kemudian meminta kepada gurunya yaitu seorang ulama dari eh, Khubushan, nanti dicek ya, saya lupa daerah mana itu, di kalau nggak salah ingat di daerah Irak gitu, atau Iran ya, namanya adalah Najmuddin Al-Khubushani, untuk khutbah dan menyebutkan nama Khalifah Abbasiyah. Jadi zaman itu untuk tahu dia ngikut kepada siapa, menginduk kepada siapa itu adalah dengan cara menyebutkan khalifah di khutbahnya. Jadi ketika di khutbah Jumat itu ya, Najmuddin Al-Khubushani itu menyebutkan nama Khalifah Abbasiyah ketika itu. Jadi ujung-ujungnya juga terjadi itu ya. Dan setelah itu secara resmi Daulah Negara Mesir berada di bawah
atau bersama dengan Nurdin Zangki berada di bawah Daulah Abbasiyah. Itu tapi bayangkan bagaimana ketika Salahuddin Ayyubi di titik itu ya, diperangi oleh Nurdin Zangki, memilih untuk atau baperan gitu Nurdin Zangki ya, baperan kemudian Nuruddin Zangki mainnya cara mainnya begini, mau nyerang mau apa itu, kemudian memilih keluar, tapi alhamdulillah tidak dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi. Kenapa? Karena di zaman itu masih terjaga itu apa keilmuan dan lain sebagainya, mazhab itu masih terjaga. Dia ya memang beberapa bilang mazhab itu digunakan untuk apa alatnya penguasa dan lain sebagainya, fitnah-fitnah itu bermunculan, tetapi di ranah masyarakat bawah kemudian awam dia menjaga gitu, menjaga supaya tidak mudah untuk keluar gitu, karena ini nanti larinya kepada proses berpikir ya, cara pembentukan karakter gitu ya. Ketika dia ditempa dengan karakter yang dalam satu jamaah, satu mazhab, yaitu adalah misalnya mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain ya, dia tidak mudah untuk dikit-dikit nggak cocok keluar itu, enggak, karena dia terbina dan terdidik melihat para aimah ini, oh ini levelnya sudah mujtahid dan lain sebagainya, kenapa nggak bikin sendiri gitu ya, bikin yayasan sendiri, bikin lembaga sendiri, enggak, tapi fokus di apa yang sudah diperjuangkan dan diikhtiarkan oleh pendahulu-pendahulunya. Itu barangkali ya hadis ke-13 dan 14 eh, dari hadis Arba'in Nawawiyah, mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, dan prinsip supaya bertahan dari jamaah, dari kerja bersama kaum muslimin, kaum mukminin dalam proses perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, sepahit apapun, seberat apapun di dalam situ, selama dia tidak sampai pada meninggalkan agamanya atau berubah akidah jamaahnya, maka sebaiknya bertahan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kira bila ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Dipersilakan. Saya nggak ngerti hadis 14, kenapa halal darah orang yang kisos dan apa hubungannya dengan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Tokorobi. Eh jadi gini, hadis yang ke-14 itu kan ini eh kalau jadi cara berpikirnya tuh gini. Ini saya baru ini juga ya, baru eh, cara melihat hadis, melihat Quran itu selalu dari dua sisi. Ada sisi syariat, yaitu adalah hukum, aturan main, boleh tidak boleh, kalau melakukan ini konsekuensinya ini. Kemudian sisi yang lain adalah sisi hikmah. Sisi hikmah itu berarti eh, melihat eh, kalau di konteksnya secara hadis berarti faedah hadis gitu. Faedah hadis dalam hadis ini, dan itu dilakukan oleh para ulama ya. Eh, dan alhamdulillah di Al-Azhar dulu diajarkan untuk berpikir seperti itu ya, dari soal-soal ujian itu ternyata eh, diarahkan untuk melihat hadis, Quran, pendapat ulama, kemudian istinbat dan lain sebagainya itu diajarkan. Nah, eh, di hadis yang ke-14 memang saya secara khusus fokus di perkara yang ketiga, yaitu adalah bagaimana orang yang keluar dari Islam, dan secara khusus disebutkan al-mufarriq lil jamaah, keluar dari jamaah itu halal darahnya, artinya boleh dibunuh, boleh boleh dibunuh karena dia sudah murtad dan keluar dari Islam. Boleh ditegakkan syariat atas dirinya gitu. Nah, dari sini kemudian saya mengambil hikmah, oh keluar, oh boleh keluar, boleh halal darahnya itu, halal darahnya itu ketika keluar dari Islam. Nah, kalau saya ambil hikmah dan kaitkan itu dengan kehidupan berjamaah. Kan kita hidup di berjamaah ya, di organisasi masing-masing, kemudian di perkumpulan, di yayasan dan lain sebagainya. Saya mengilustrasikan itu, menggunakan itu untuk eh, mengambil hikmah ya, bahwa halal darahnya itu maksudnya adalah keputusan untuk meninggalkan lembaga tersebut, yayasan tersebut. Tapi tentu di level tidak sampai pada boleh tidak boleh, tetapi lebih kepada selama, selama lembaga tempat saya beramal soleh ini masih mendukung perjuangan Baitul, misalkan ya, kalau konteksnya adalah tempat lembaga yang masih mendukung perjuangan Baitul Maqdis,
seminim kita bertahan karena di hadis yang ke-14 itu kategori halal darahnya itu adalah ketika berubah itu akidahnya dari muslim menjadi kafir, nauzubillah menjalik gitu ya. Selama lembaga tempat itu adalah lembaga yang Islam, kemudian masih tentu eh, level perjuangannya satu lembaga dengan lembaga lain berbeda-beda ya, berlapis-lapis. Mungkin eh, belum kontribusi dan lain sebagainya, tapi diuji di apa di ada ikhtiar gitu. Jadi saya mengambil hikmah dari situ, dari perkara yang ketiga. Adapun perkara yang kedua dan ke pertama dan kedua dan yang ditanyakan oleh Ustaz Taqarrobi itu adalah perkara yang eh, kenapa halal adalah orang yang kisos. Maksudnya itu bukan melakukan kisos ya, tetapi orang yang membunuh maka dia boleh atau halal darahnya untuk dibunuh juga. Kenapa? Karena dia sudah menumpahkan darah orang beriman. Jadi orang yang membunuh itu halal darahnya bila dikerjakan secara sengaja dan tidak ada ketentuan syariat. Jadi yang dimaksud dengan kisos di dalam tanda kurung tadi ya di hadis, ini saya bagikan lagi ya. Maksudnya itu adalah dia halal yang di sini ya mungkin ya, jiwa dengan jiwa, kisos. Ini maksudnya bukan orang yang mengkisos kemudian dikisos enggak ya. Maksudnya itu adalah dia halal halal jiwanya dengan cara dikisos karena dia telah membunuh orang lain gitu. Demikian ya, Ustaz Taqarrubi mudah-mudahan bisa difahami insya Allah. Boleh satu lagi apa? Kita baru belajar din. Bagaimana kita tahu bahwa satu jamaah dan orang ulama guru itu adalah yang tepat untuk kita agar sesuai aturan Allah Subhanahu Wa Taala, Quran dan Sunnah di zaman sekarang, di zaman seperti sekarang ini. Oke. Eh, Pertama tidak ada cara lain ya selain belajar, kemudian gunakan apa ya? Kalau di era dulu itu tolak ukurnya adalah pertama tentu ya Al-Quran, hadis. Nah, ini berbedanya kita dengan saya menyampaikan perbedaannya dulu ya. Perbedaannya adalah kalau di zaman itu, di zaman dulu ya, di zaman perang pembebasan Baitul Maqdis yang kedua, itu urusan Quran Sunnah itu udah selesai. Maksudnya apa? Maksudnya ya anak-anak di zaman itu ya hafiz-hafiz semua gitu. Anak-anak di zaman itu ya hafal hadis semua gitu di zaman itu ya di sana waktu itu. Jadi masih belum ada di zaman itu perang pemikiran yang signifikan ya. Kenapa? Karena yang lead itu yang memimpin ketika itu adalah umat Islam. Jadi dibentengi sedemikian rupa itu. Iya, kita umat Islam mengimpor gitu ya filsafat-filsafat Barat kita terjemahkan dan kemudian dari sana kemudian perkembangan ilmu mulai tumbuh gitu. Tetapi di level dasarnya Qur'annya di usia waktu itu usia 15 tahun sudah ya minimal dasar agamanya terjaga gitu ya di level bermazhab dan sampai sekarang pun sebenarnya ada itu di misalkan di Maroko ya sebagai contoh di Maroko itu eh, ada satu slogan ya saya lupa bahasa Arabnya yang kalau nggak salah ingat tuh kalau terjemahan Indonesianya fikih Malik fikhu Malik tasawufnya pakai Junaid al-Baghdadi gitu bukan Junaid al-Baghdadi Eh, lupa kalau kalau salah Al-Junaidi ya saya lupa pokoknya jadi mazhab fikihnya adalah mazhab Imam Malik sementara mazhab tasawufnya adalah mazhabnya Imam Al-Junaidi. Nah di kita salahnya itu adalah karena itu tadi ya satu eh, ketika lepas Daulah Utsmaniyah kemudian terpecah belahlah kita kemudian mulailah masuk tuh pemikiran-pemikiran dan kemudian yang dulunya itu sama sekali tidak ada masalah ya bahkan misalkan Imam Ibnu Taimiyah sekalipun gitu ya di banyak buku gitu ya. Beliau hadir tuh di majelisnya penulisnya Imam Ibnu Athaillah hadir. Ya memang beliau keras gitu terhadap praktek-praktek tasawuf yang menyimpang dan memang banyak gitu. Imam Ghazali juga mengkritik gitu sangat tajam. Tetapi di satu sisi dalam hal keilmuan, di dalam hal literatur itu bisa didiskusikan dan itu terjadi di ulama-ulama dulu. Nah, di zaman itu hadis Quran selesai. Jadi di levelnya itu kalau di
runutan itu ada ini set ya, serta Korobi barangkali eh, syariatnya artinya adalah apapun yang disampaikan oleh guru-guru kita dicek saja gitu apakah kalimatnya itu adalah mengajak kepada kebenaran tentu ya mengajak kepada kebenaran dan kalau kita hari ini kita sedang belajar Baitul Maqdis ya sedang memperjuangkan kita bisa lihat itu bagaimana sikapnya terhadap perjuangan mungkin banyak ya boleh jadi yang tidak sepakat itu dengan Hamas itu misalkan ya, atau dengan mukawamah dengan apapun itu pasti tentu kita banyak tidak setujunya ya, banyak tidak sepakat tetapi bagaimana cara guru tadi menjaga lisannya karena kita sedang karena gini ya berpikirnya tuh jihad itu tuh di zirwatu sanamihi gitu ya di puncaknya gitu puncak ketika ada satu kesalahan dua hal yang tidak sampai keluar dari Islam maka dia kebaikan yang gede ini tuh menggugurkan kesalahan-kesalahan kecil yang ada di bawahnya gitu bukan berarti menyederhanakan dan menyepelekan tetapi lihat kedudukannya gitu ya yang dikerjakan itu sudah jihad gitu ya eh, apa sama seperti setiap harinya itu sama seperti pahalanya seorang ibu yang sedang melahirkan anak dan putra putrinya gitu ya. Jadi setiap detiknya itu syahid gitu. Jadi yang gede ini tuh bisa menggugurkan yang bawah gitu. Jadi untuk membedakan bisa dilihat bagaimana sikapnya terhadap urusan Baitul Maqdis. Misalkan apa ya? Ada beberapa hal yang disampaikan mungkin dia menjaga diri ya supaya tidak terlalu masuk ke dalam tetapi di dalam bisa dilihat kalau misalkan saya sebut nama nggak apa-apa ya Ustaz Khalid Basalamah Masya Allah tuh beliau kemudian Ustaz Syafiq Reza Basalamah dan lain sebagainya itu beliau support sebenarnya tetapi eh, terutama Ustaz Khalid Basalamah ya kan saya cukup mengikuti beliau ya. Kan beliau juga punya buku tuh tentang Palestina gitu. Dan di haji kemarin ya di haji kemarin di tengah-tengah perang Taufan Lasso beliau itu lucu itu cukup unik caranya gitu. Beliau mengkaji kitab jihad kepada jamaah hajinya gitu. Ya mungkin di berbagai kalangan Ustaz Khalid Basalamah dikelompokkan sebagai Salafi dan kalau ngikutin Saudi Arabianya ya pro Zionis gitu. Tetapi cara Ustaz Khalid Basalamah mengadres gitu ya urusan Baitul Maqdis tidak disebutkan secara harfiah ya nggak pernah dalam selama jarang sekali karena memang sedang dalam kondisi fitnah seperti sekarang ini. Tetapi yang mengerti dan apa ya dalam eh, pembacaannya ngerti bahwa arahnya adalah ke sana gitu. Itu mungkin ya Ustaz Robi mudah-mudahan bisa sedikit menjawab gitu. Jadi kalau kita belajar Baitul Maqdis, jadikan Baitul Maqdis sebagai tolak ukur itu bisa insya Allah. Tanya Ustadz, Boleh, Ustaz ini dipersilahkan. Mm. ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan riwayat ya. Ada Mm. riwayat yang menyebutkan, terutama dari kisah-kisah yang diangkat kemudian oleh sinema-sinema Turki gitu, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi pernah diangkat menjadi anak oleh Nuruddin Zanki gitu. Sehingga secara kedekatan psikologis itu memang antara keduanya itu memang benar-benar kuat begitu. Pada akhirnya memang ketahuan bahwa memang Salahuddin bukan anaknya gitu ya. Dari Mm. kisah tersebut disebutkan bahwa Salahuddin sebenarnya bernama Yusuf, kemudian yang memberi nama Salahuddin itu adalah Nuruddin Zanki gitu. Nah, itu kami ingin menanyakan dari Mm. ininya ya, dari kitab yang Ustadz mungkin eh, Tarik Dimas mungkin ada menyebutkan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan eh, Syiah Mm. dan eh, apa mazhab atau kalangan Asy'ariyah ya, Asy'ariyah, mazhab Mm. Asy'ariyah. Pada saat itu seperti apa situasi konfrontasi politiknya gitu terkait dengan pembebasan Baitul Maqdis pada saat itu gitu. Karena mungkin ini bisa kita tarik ya ke saat kita sekarang ini gitu. Ketika terjadi hal seperti itu, kemudian bagaimana itu bisa menjadi sebuah apa pelajaran bagi kita yang mungkin bisa kita
tiru begitu loh bagaimana cara kita menyelesaikan problem yang ada saat ini. Syukron Ustaz. Terima kasih Ustazah ini. Saya izin jawab yang di ini dulu ya Ustazah ya. Yang di kolom chat tadi lebih duluan itu Ustazah Laila. Iya. Bagaimana caranya agar senantiasa hati kita terjaga dari penyakit hati, terkhusus bagi saya yang masih kuliah di mana 24 jam saya tinggal dengan orang lain yang terkadang kita mempunyai pendapat dan pemikiran yang berbeda, terkadang sering kali terbesit rasa suzon dari hati. Nah, ini alhamdulillah pertama Ustazah Laila perlu bersyukur ada statement yang tegas di sini ya. Seringkali terbesit rasa suuzon dari hati. Nah, ini berarti Ustazah Lela sudah mulai aware dengan kondisi hatinya. Artinya karena ilmu hati itu berarti ilmu yang 1 kali 24 jam ya nggak pernah berhenti. Dia sama seperti aliran darah, sama seperti sama seperti nikmat yang terus menerus tanpa henti Allah SWT berikan kepada kita. eh, Rasa suuzon dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ya, kan ada level orang itu, ada level awam gitu ya, ada level eh nanti di level saya lupa ininya 2 dan kemudian level 3. Level awam itu adalah dia fokus mengerjakan syariah gitu ya. Artinya dia sholat, puasa, zakat dikerjakan, kemudian secara sempurna itu saja yang dikerjakan. Yang kedua adalah orang yang sangat halus hatinya, sangat sholat, puasa, zakat itu membuat dia peka terhadap dirinya, kemudian dia tahu, oh lagi kondisi hatinya sedang dalam keadaan eh, down, kemudian sedang dalam keadaan iri dengki dan lain sebagainya, aware dengan itu. Dan makanya di eh, di level di tasawuf, di ilmu tasawuf misalkan ya, itu di antara yang dikerjakan itu adalah eh, zikir gitu ya, tetapi tentu gini aja Ustaz ya, ini praktis ya, dan ini dalilnya juga ada. Ketika muncul rasa suuzon, istighfar saja gitu dalam hati gitu ya. Istighfar, istighfar dan jadi zikir itu ada tiga, bukan 3 level ya, karena kata Imam Ibn Athaillah, jangan nunggu khusyuk sebelum zikir gitu. Tetapi zikirlah dari jangan nunggu khusyuk dan dalam keadaan sadar untuk berzikir, tetapi zikirlah dengan lisanmu, dan dari yang tadinya zikir itu sampai hanya membasahi lisan, terus istiqomah, karena boleh jadi dengan istiqomah itu akan mengantarkan zikir yang mampu membasahi hati gitu. Jadi eh, tidak ada cara lain ya selain memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Demikian Ustazah Laila ya. Dan kalau ini kan masih, kalau level hati itu pribadi ya. Jadi mana yang paling cocok dengan hati kita itu? Apakah Qurannya ya baca Al-Quran gitu? Apakah membaca kisah para nabi ya baca kisah para nabi? Apakah mendengarkan ceramah? Dengarkan ceramah gitu. Apakah zikir? Zikir. Jadi ini sifatnya dinamis gitu. Tidak ada pakem yang harus ini enggak ya. Tinggal masing-masing punya kecenderungan hatinya gitu ya. Apakah dengan dengar dengar ceramah, healing, atau misalkan tadabbur alam gitu ya nggak apa-apa dikerjakan aja gitu. Ketika tadabbur alam lebih deep maknanya ya kerjakan, atau justru kalau di Jawa ada namanya toporame gitu ya, keluar gitu ya, kemudian dia dengan hiruk pikuk keduniaan dia bisa tenang dan bisa zikir gitu. Jadi masing-masing bebas gitu mau milih yang mana, Quran boleh, zikir boleh, bukan ada pakem yang harus apa dan lain sebagainya ya, lebih dinamis. Oke, balik ke pertanyaan sudah ini pertama. eh ini sudah ya riwayatnya itu eh film ini ya, film musalsal serialnya Salahuddin Ayyubi yang dari bahasa Turki ya. Mm. Pertama, pertama gini disclaimer, saya belum nonton film itu, baru mendengar dari Kak Ahmad ya kalau nggak salah, ingat dari Kak Ahmad. Tetapi kalau dari catatannya Kak Ahmad itu film Turki yang Salahuddin itu ini banget,
dicari cara sedemikian rupa supaya Salahuddin itu adalah bukan orang Kurdi dan orang Turki gitu. Karena ini banget ya mereka ya sangat nasionalis sekali mereka Turki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, kalau dari ini referensinya buku ini ya, buku An-Nawadir As-Solahiyah wal Mahasin Al-Yusufiyah. Ini adalah buku, bisa dibilang buku induk biografi Salahuddin Al-Ayyubi karena dia buku pertama yang menulis tentang biografinya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi di buku itu tidak disebutkan secara khusus penyebutan nama Salahuddin Al-Ayyubi itu dari mana, kemudian eh, gelarnya terutama yang Salahuddin. Kemudian yang kedua, tidak disebutkan secara khusus Salahuddin itu diangkat sebagai anak oleh Nuruddin Zangki gitu. Tetapi yang ditekankan di buku itu lebih kepada Salahuddin memang dekat dengan Nuruddin Zangki. Salahuddin memang menganggap Nuruddin Zangki sebagai guru dan juga mentor gitu. Dan kalau kita analisa secara rasional eh, dan wajar gitu karena usianya tidak jauh berbeda gitu ya. Dan ada buku juga yang memang mencoba memirip-miripkannya, namanya, nama bukunya adalah Ar-Raudhatain fi Akhbari Daulatain. Dua taman dua taman untuk dua sekawan itulah kalau terjemahan bebasnya ya. Maksudnya dalam Nurdin Zangki dan Salahuddin Ayyubi karena di buku itu memang perjalanan hidupnya mirip gitu antara Nurdin Zangki juga Salahuddin Ayyubi gitu. Karakternya mirip, kemudian usianya juga mirip, kemudian kebijakan-kebijakannya juga mirip gitu. Jadi memang ulama pun ketika membaca biografi Salahuddin Ayyubi dan dengan Nurdin Zangki itu ditulis oleh ini ya, ditulis oleh Abu Syama Al-Maqdisi, Ar-Raudhatain fi Akhbari itu. Setahu saya belum diterjemahkan ya Ar-Raudhatain ini, tetapi baru ditahqiq. Jadi dulunya itu ada satu jilid ya, ada di belakang buku klasik ya, bukunya setebal ini aja tuh, setebal ini, tapi pakai bahasa ini ya, bahasa apa yang susah dibaca itu, tetapi asik bacanya. Setebal ini kemudian ditahqiq jadi segini, jadi 4 jilid. Nanti bisa dicari Ar-Raudhatain fi Akhbari Daulatain, itu barangkali apa muncul tadi ya, Salahuddin diangkat oleh Nuruddin Zangki, kemudian Salahuddin itu nama Salahuddinnya dari Nuruddin Zangki. Kalau dari An-Nawadir tidak ada ya riwayat itu, belum atau belum ketemu, atau di buku ini Al-Fathul Qusi, Al-Fathul Qusinya Imam Al-Asfahani gitu. Dia hidup di eranya Nuruddin, juga hidup di eranya Salahuddin Al-Ayyubi, juga tidak ditemukan itu ya karena karakter penulis sejarah di masa itu tidak terlalu banyak di apa ya, di namanya orang, jadi langsung fokus ke detail-detail peristiwa sejarahnya tuh. Jadi kalau buku di Nawadir misalkan hanya beberapa halaman saja itu, sekitar ya, nggak di bawah 50 halaman lah, selebihnya adalah sejarah perjalanan hidupnya. Itu yang eh, pertama ya, Salahuddin dan Nurdin Zangki. Kemudian yang kedua, tadi ya bagaimana pergerakan dan konfrontasi yang dilakukan di masa Perang Salib kaitannya dengan pergerakan dengan Syiah ya waktu itu. Eh, jadi gini, pertama berarti berangkat kisahnya itu adalah dari, kalau ditarik ke belakang ya, berarti di masanya Daulah Abbasiyah, ketika Daulah Abbasiyah dalam keadaan lemah, itu Syiah sempat berkuasa di Baitul Maqdis kurang lebih sekitar eh, saya lupa ya 200 atau antara 100 sampai 200 tahun. Jadi cukup lama Syiah berkuasa di Baitul Maqdis. Nah, ini kita bagian dari ini ya, bagian dari memisah milah-milah itu ya. Kan kita selama ini tahunya adalah Baitul Maqdis setelah pembebasan Umar itu merdeka selama sampai dengan pasukan salib. Padahal ada dinamika di sana ya, terutama di fasenya Abbasiyah. Jadi di fase Abbasiyah itu sempat naik turun gitu. Terutama di tiga daulah ya. Pertama tentu Abbasiyah, kemudian Syiah, kemudian yang terakhir adalah Saljuk. Dipimpin oleh Daulah Abbasiyah sekian tahun, kemudian dalam keadaan lemah, Syiah mengambil alih, Syiah Fatimiyah waktu itu ya, mengambil alih Baitul Maqdis, dan di era itulah kemarin sempat diceritakan juga ya, Syiah itu bikin onar gitu. Bikin onarnya apa? Kalau dulu Sunni itu mengerti itu, cara berpikirnya tuh simpel gitu. Lakum dinukum waliyadin itu. Oh, ada gereja.
oh ya udah di eh, gerejanya orang Kristen, menjadi gereja ininya orang Kristen ya, gereja utama orang Kristen di mana-mana, itu ya tidak diutak-atik gitu ya, tidak diutak-atik dan dibiarkan saja gitu. Nah, ketika Syiah datang justru hampir mau dihancurkan itu gereja Kristen itu, dan itulah yang menjadi titik awal orang-orang Eropa waktu itu ingin ke Baitul Maqdis untuk menjaga gereja sucinya waktu itu. Nah, di yang era yang kedua adalah eranya Saljuk. Ini sekitar 20-an tahun sebelum pasukan salib datang, dan menurut para sejarawan ini adalah golden age-nya Baitul Maqdis di eranya Abbasiyah. Kenapa? Karena di era inilah banyak pembangunan, kemudian ilmu hidup gitu ya, dan lain sebagainya itu terjadi di sini. Terutama itu bisa dibaca di eh bukunya nggak ada sih ya, buku yang secara khusus, tapi 20 tahun itu bisa dibaca di catatan perjalanannya Imam Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi ya. Kalau Ibnul Arabi lain lagi. Ibnul Arabi dari Maroko, mazhab Maliki ya. Iya, Ibnul Arabi. Ibnul Arabi beliau waktu itu dalam perjalanan haji kemudian pulangnya ke Baitul. Kenapa waktu itu Imam Ibnul Arabi datang ke Baitul Maqdis? Takjub dengan dinamika keilmuan di sana. Jadi Yahudi, Islam dan Kristen apa debat dan lain sebagainya, tapi santai gitu di luar apa saling saut menyahut, manjanik ya, masih masih perang dan tempur, jadi tapi di dalamnya ilmu hidup itu. Jadi Imam Ibn Arabi kaget itu dengan suasana itu, kok bisa ini masyarakat di Baitul Maqdis hidup santai gitu, diskusinya jalan, debat dan lain sebagainya, di luar benteng sedang terjadi pertempuran itu. Jadi itu bagaimana dahsyatnya Baitul Maqdisnya itu. Di tahun 1098 Syiah menyerang Baitul Maqdis, dan ketika diserang itu Saljuk kalah ya, mundur, dan bekerja sama tentu dengan pasukan salib. Jadi dari situ dari 1099, tapi di lain sisi ketika pasukan Syiah Fatimiyah ini mundur dan waktu itu tidak dibunuh gitu ya, eh, penguasa Syiah di Baitul Maqdis, karena dia bersembunyi dan kemudian kabur. Sementara kaum muslimin yang lain ada sekitar 70.000 dibantai. Mundur kemudian di lain sisi dia memang eh, bikin repot ya, tapi di ketika dia mundur dia menetap di Gaza ya, di Gaza itu, di Gaza bisa bertahan sampai kurang lebih 25-an tahun. Jadi satu sisi dia sempat berkuasa di Baitul Maqdis, dia di akidahnya masih memuliakan Baitul Maqdis, di saat yang bersama dia konconya salibis gitu dalam eh, menjajah Baitul Maqdis. Tetapi di Sunni pun juga sama gitu ya. Di Sunni pun sama. Jadi di Sunni pun di era-era awal itu ada beberapa penguasa yang bekerja sama dengan pasukan salib. Tetapi kalau bisa dicatat gini, tetapi di zaman itu dari catatan yang saya baca ya, iya, pasukan Syiah bekerja sama dengan pasukan salib gitu. Tetapi saya belum menemukan pasukannya umat Sunni itu bekerja sama dengan Syiah gitu untuk melawan, bekerja sama dengan Syiah gitu. Nah, itu belum belum ada itu, belum 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 ketemu. Kalau kita menggunakan pendekatan bahwa Salahuddin itu bukan bekerja sama dalam tanda kutip ya, tetapi situasinya bukan deal-dealan gitu, bukan bertemu dua pasukan kemudian deal-dealan pemimpinnya, negosiasi kemudian terjadi MOU, bukan seperti itu. Tetapi situasinya berbeda. Jadi di zaman itu meskipun eh, nyeleneh gitu ya pemimpinnya, atau sebelum Salahuddin datang atau sebelum Nuruddin, itu mereka banyak bekerja sama dengan eh, dengan pasukan salib. Nah, kalau hari ini kalau kita baca misalkan konteks hari ini kan yang negara-negara Arab yang bekerja sama dengan Syiah kan yang underbawnya ya Yaman, kemudian Lebanon dan Irak gitu ya. Hanya tiga. Selebihnya kan tidak. Selebihnya bekerja sama dengan Amerika ya kan. Jadi sama, kalau Amerika berarti representasi perang salib di masa sekarang, kemudian Syiah juga ada gitu. Tetapi yang pernah saya sampaikan juga ya, ini fakta sejarahnya.
Jadi Baitul Maqdis bisa mulus jalannya itu adalah setelah Salahuddin Al-Ayyubi menyelesaikan Syiah di Mesir gitu. Ya kalau di level masyarakat tentu masih ada yang berakidah Syiah dan lain sebagainya. Tetapi Salahuddin menjaga supaya di puncak tertingginya itu adalah Sunni gitu. Dan kalau Sunni kecenderungan untuk bekerja sama dengan Syiahnya tuh dikit gitu ya. Karena berdasarkan track record sebelumnya nggak ada tuh penguasa-penguasa Muslim yang bekerja sama dengan Syiah untuk satu proyek tertentu gitu. Nah itu, nah kalau kaitannya hari ini, eh, alhamdulillah ya dengan merdekanya Damaskus berarti kan satu kekuatan Syiah di Timur Tengah di wilayah Arab melemah itu dengan jatuhnya rezim Bashar Assad itu. Dan saya pribadi berharap itu para pemimpin ini bergerilya lagi tuh, selesaikan Lebanon, kemudian selesaikan Irak sampai ke Iran. Nah, kalau saya pribadi berharap ke Lebanon. Kenapa? Karena Lebanon itu ada pelabuhan di Beirut. Pelabuhan ini itu dulu adalah titik lemahnya Salahuddin. Jadi tahun 589 setelah terjadi perjanjian Romlah, itu Salahuddin menyisakan satu wilayahnya penjajah Salibis yaitu adalah di Beirut di Lebanon. Dari sanalah kemudian muncul perang salib 5, 6 dan seterusnya sampai dengan 7 sampai dengan 8, dan itu sangat mengganggu sekali. Nah, saya berharap tuh para pemimpin di Damaskus, Muhammad Syaro ya, coba ke Beirut, dan kalau bisa memerdekakan Beirut itu akan jadi nilai yang bagus banget karena dia pelabuhan dan bisa menghalau pasukan-pasukan atau bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh Amerika ke Gaza. Itu kalau bisa dikerjakan, dan kita berharap ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing para pejuang untuk bisa ngarah ke sana gitu ya. Atau skenario yang kedua adalah membersihkan Syiah dari bawah gitu ya, dari mau bukan dari bawah ke atas ya, ke Irak. Kemudian, nah kalau di Irak para pejuang pemimpin Suriah bisa punya dua kekuatan itu, bisa ada dua kepentingan. Suriah punya kepentingan untuk menyelesaikan kroni-kroninya Assad, kemudian Turki punya kepentingan untuk menyelesaikan problem atau ada national interestnya, yaitu adalah menyelesaikan Kurdi PKK itu di Irak juga sama. Nah kalau ini bisa dibikin skenario selesai kemudian sampai ke Iran, itu bagus itu karena eh, belajar dari sejarah pembahasannya kedua, itu Syiah selesai dulu baru kemudian jalan ke Baitul Maqdis lancar gitu, karena dia kayak kanker gitu dalam tubuhnya umat Islam, bikin onar, saling disamakan dengan umat Islam padahal eh, berbeda secara akidah. Demikian ya Ustazah, ini mudah-mudahan bisa sedikit menjawab, cukup panjang ya Masya Allah. Syukran jazakallah khairan. Pun. Baik, kita cukupkan ya udah jam setengah, hampir setengah 8. Oke, kita lanjut esok hari insya Allah kita cukupkan. Mohon maaf atas banyak salah dan khilafnya. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.